Assalamualaikum, halo semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel Literasi Hukum bersama saya Andika Faisal Lukman yang biasa dipanggil Faiz pakai F. Ini adalah video kelima saya belajar ngomong di depan kamera. Ya, buat teman-teman semua yang sedang nonton video ini, jangan lupa sarapan, dan yang udah sarapan boleh siapin cemilan ataupun minuman untuk menemani saya dalam membaca buku, dalam mempelajari sejarah hukum. Dan semoga yang nonton video ini semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta kemudahan dalam aktivitas-aktivitas hari ini dan hari-hari berikutnya. Baik, kita langsung masuk saja. Kita akan menjelaskan sedikit video keempat saya dan langsung akan masuk ke materi yang sekarang. Selamat mendengarkan. Baik, dalam video saya yang keempat mengenai sejarah hukum, Henry the Page mengatakan bahwa semakin kita lebih jauh mempelajari ilmu hukum, kita akan semakin yakin bahwa sejarah hukum itu muncul lebih dulu daripada logika, dan ajaran hukum itu sendiri mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana lembaga-lembaga itu muncul ke permukaan seperti saat ini. Ada 6 tahapan masyarakat menurut Richard Leigh dan Shah Lynch. Yang pertama adalah masyarakat pemburu dan pengumpul, di mana masyarakat ini hidup dengan binatang tangkapan dan tumbuh-tumbuhan. Mereka selalu hidup berkelompok dan tanah bukan menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan mereka karena selalu berpindah-pindah. Dan yang kedua adalah masyarakat pastoral, sama dengan kelompok masyarakat di atas, yaitu masyarakat pemburu dan pengumpul, masih berpindah-pindah. Masyarakat ini mengandalkan kehidupannya dengan beternak dan sudah mengenal perdagangan, sehingga relatif lebih makmur daripada masyarakat pemburu dan pengumpul. Dan yang ketiga adalah masyarakat hortikultur, masyarakat yang hidup dari hasil panen yang diusahakan, tetapi belum ada teknologi yang diusahakan. Mereka biasanya membuka lahan dan membakar hutan. Dalam masyarakat ini, kebersamaan selalu diutamakan karena sistem pertanian yang dianut masih sangat tradisional dan selalu berpindah-pindah, maka tanah belum menjadi komoditas yang harus dipertahankan. Dan yang keempat, masyarakat pertanian. Masyarakat sudah mengandalkan kehidupan dari hasil pertanian. Masyarakat ini mampu mengubah tanah pertanian yang tidak subur menjadi subur, sehingga sudah modern dan tidak lagi berpindah-pindah seperti 3 kelompok sebelumnya. Lembaga sosial di saat ini, di masa ini bermunculan, misalnya lembaga politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Selain itu, konsep kelas sosial mulai digunakan. Dari sinilah muncul penguasaan tanah, dan tanah menjadi mulai berharga, menjadi komoditas. Dikarenakan sudah menjadi komoditas, maka tanah dipertahankan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka, sehingga penguasaan hak atas tanah mulai bermunculan dari masyarakat saat ini. Yang kelima, masyarakat industri. Masyarakat yang mendasarkan kehidupan pada kemampuan mengubah barang baku menjadi barang dengan mesin-mesin industri dan teknologi. Manusia mulai berperan sebagai pemrograman operasional. Hal tersebut berpengaruh pada harga tanah yang menjadi sangat mahal apabila digunakan untuk kawasan industri. Oleh karena itu, sengketa sering terjadi karena ketidakadilan antar kelompok yang satu dengan kelompok lain. Secara bersamaan muncullah pengelompokan masyarakat urban, pinggiran, dan masyarakat yang menguasai industri. Sengketa tanah mulai mencapai titik kritis dan muncul persoalan lingkungan dengan dilakukannya penataan kawasan industri dan pemukiman. Yang keenam, masyarakat post-industri merupakan masyarakat mengandalkan pada informasi dan jasa. Misalnya, menjual informasi dan jasa misalnya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep individualistik mulai berkembang dan struktur masyarakat menjadi kompleks. Kepemilikan tanah secara legal formal menjadi sangat penting sehingga hukum dipakai adalah menjadi hukum yang rasional. Tahap perkembangan masyarakat di atas, jika dilihat lebih teliti, menunjukkan perkembangan sejarah dan masyarakat hari ini telah mendorong masyarakat hadir di masyarakat. Jika ditinjau dari praktiknya, sejarah hukum telah melahirkan dan membentuk kaidah-kaidah hukum. Baik, kita masuk ke materi hari ini. Lanjut dari video keempat. Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika secara de facto mencerminkan kemajemukannya budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain memiliki sumber daya alam natural resource yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, Indonesia juga mempunyai sumber daya berupa budaya cultural resource yang beraneka ragam. Pengertian sumber daya alam menurut Gibbs dan Bromley, natural resources exist as stock such as coal or mineral deposit, or flows such as water, sunlight, forest, or fissures. This menjabarkan sumber daya alam bukan hanya digabungkan dengan ketersediaannya saja atau karena kegunaan potensialnya yang menjadikan unsur-unsur alam seperti bahan galian, lahan, air tumbuhan satwa, udara, dan sumber-sumber energi sebagai suatu sumber daya, tetapi karena penggunaan dampak aktual bagi manusia. Alam menjadi suatu sumber daya apabila manusia berhubungan dengan alam. Jadi, ia merupakan sumber daya dalam pengertian sosialnya. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat Bappenas, sumber daya alam Indonesia diartikan sebagai sumber daya baik dalam bentuk materi, energi, dan informasi yang tersedia di alam, baik di dalam maupun di muka bumi yang berada pada satu kesatuan ekosistem Indonesia. Termasuk dalam pengertian sumber daya alam adalah ekonomi berbasis SDA seperti pertanian, karena kegiatan tersebut memanfaatkan dan mempengaruhi berbagai unsur alam. Sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah, kualitas, tempat, dan waktu tentu disebut stok, sedangkan flows adalah aliran sumber daya alam, baik berupa penambahan maupun pengurangan stok yang ada di alam. Dalam rezim hak kepemilikan, property right regime atas sumber daya terdapat 4 pergolongan hak, yaitu open access, tak bertuan, private property, kepemilikan pribadi, state property, kepemilikan negara, dan common property, kepemilikan bersama. Berkaitan dengan sumber budaya, keragaman etnik di Indonesia mengandung dimensi multi budaya, yaitu memiliki kelompok-kelompok etik yang berbeda dalam dalam kebudayaan, bahasa, nilai, adat, istiadat, dan tata kelakuan yang diakui sebagai jalan positif untuk menciptakan toleransi dalam sebuah komunitas. Masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbineka juga didefinisikan sebagai masyarakat majemuk dan masyarakat pluralistik. Paradigma pluralistik pada awalnya digunakan untuk melakukan menyangkal terhadap teori-teori tradisional mengenai kedaulatan negara. Hal ini karena teori-teori tradisional tersebut tidak atau kurang mempertimbangkan adanya macam-macam hak, kepentingan, dan perkembangan dari aneka warna kelompok atau golongan di dalam negara. Kemajuan tersebut apabila dikaitkan dengan modernisasi dan kemajuan zaman, maka akan menghasilkan dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, terjadi perubahan sosial yang oleh sebagian masyarakat di Indonesia dapat dimanfaatkan sehingga membawa kemajuan, dan di sisi lain menimbulkan ketertinggalan dan keterpencilan pada kelompok masyarakat lain disebabkan oleh faktor keterikatan kultur atau adat, agama, maupun lokasi. Masyarakat yang dideskripsikan terakhir inilah yang disebut dengan masyarakat hukum adat yang masih menjadi hidup terpencil. Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemah dari Rechtsgemeinschaft. Penggunaan istilah tersebut sering diperdebatkan karena sejarah dan pemaknaannya yang sangat sempit. Pada realitanya, entitas masyarakat adat tidak hanya terbatas pada aspek hukum saja, sehingga masyarakat menggunakan istilah masyarakat adat atau indigenous people atau disingkat IPS yang maknanya lebih luas karena mencakup dimensi kultural dan religi. Masyarakat adat atau indigenous people sendiri memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat AMAN, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu serta
memiliki nilai ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan wilayah sendiri. 2. Menurut Konvensi ILO 169 tahun 1949 mengenai bangsa pribumi dan masyarakat adat di negara-negara mereka, concerning indigenous and tribal the peoples in independent states, indigenous people didefinisikan sebagai suku-suku bangsa yang berdiam di negara mereka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat lain, atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak masa kolonialisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya, dan politik sendiri. Menurut Joe Martins Cobo, seorang yang bekerja sebagai pelopor khusus untuk Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas pada tahun 1981, dalam laporannya yang berjudul Diskriminasi Terhadap Masyarakat Adat, ia mendefinisikan indigenous people sebagai kelompok masyarakat atau suku bangsa yang memiliki keberlanjutan hubungan sejarah antara masa lalu sebelum invasi dengan masa sesudah invasi yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau bagian dari masyarakat yang lebih luas. Ya, mungkin cukup sekian video hari ini karena ada keperluan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.